Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Pratama dengan NIM 22650025. Sini saya akan menjelaskan hasil review materi kelima tentang manajemen lingkup proyek. Langsung saja ke materinya. Manajemen lingkup proyek. Sini yang berlingkup mencangkup pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Hasil atau deliverable adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek, sebagai perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan, dan notulen rapat. Berkaitan manajemen lingkup proyek mencangkup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Penjelasan tentang proses manajemen lingkup proyek. Perencanaan lingkup proyek. Definisi lingkup, membuat WBS. Membagi hasil proyek besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil atau lebih mudah ditangani. Verifikasi lingkup, pengendalian lingkup. Di sini ada perencanaan lingkup dan rencana manajemen lingkup. Rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencangkup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan pendataan lingkup proyek, membuat PBS, memverifikasi selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Sini masukan utamanya mencakup serta proyek, pernyataan lingkup proyek, dan rencana manajemen proyek. Berikutnya di sini ada definisi lingkup dan pernyataan lingkup proyek. Pernyataan lingkup awal serta proyek atau aset, proses organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui. Menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Seiring waktu, ruang lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Membuat word breakdown stroke atau WBS. Nah, di sini WBS merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. WBS adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Nah, di sini ada dekomposisi, merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang berikut pendekatan untuk mengembangkan WBS. Pertama ada pedoman, yang kedua pendekatan analogi, yang ketiga ada pendekatan top down, yang keempat ada pendekatan bottom up, yang terakhir ada pendekatan mind mapping atau menulis tugas dari format non-linear bercabang dan kemudian membuat struktur WBS. Berikut di sini ada juga perpustakaan WBS dan scope. Banyak tugas-tugas WBS tidak jelas dan harus dijelaskan secara lebih rinci sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan dan dapat diperkirakan berapa lama bekerja dan berapa biaya diperlukan. Pustaka WBS merupakan dokumen yang mengembangkan informasi rinci tentang tiap butir WBS. Nah, setiap lingkup proyek yang disetujui dan WBS-nya serta pustaka WBS membentuk scope baseline yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam memenuhi sasaran lingkup proyek. Nah, sini ada juga verifikasi. Sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang baik pada suatu proyek. Bahkan lebih sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan meminimalkan perubahan lingkup. Banyak proyek teknologi informasi yang sengsara karena scope creep dan verifikasi lingkup yang buruk. Nah, yang perlu diperhatikan lagi ada pengendalian lingkup. Pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek.
Sasaran pengendalian lingkup adalah untuk mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup, memastikan bahwa perubahan diproses berdasarkan prosedur yang dikembangkan, mengelola perubahan ketika terjadi. Variance adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Di sini ada rangkuman. Manajemen lingkup proyek mencangkup proses-proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa proyek melakukan semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Proses utama mencakup perencanaan lingkup, definisi lingkup, pembuatan WBS, verifikasi lingkup, dan yang terakhir pengendalian lingkup. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.